Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahi wahdah, صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Yang saya hormati Ketua Masjid beserta jajarannya, dan yang saya hormati tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam yang penuh barokah ini. Langkah yang pertama puji syukur, alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur, berterima kasih atas nikmat pemberian Allah, maka Allah tambahkan nikmat tersebut. Tetapi jika ingkar, maka azab Allah sangat pedih. Kata Allah dalam hadis kursinya, man la yashkuru 'alan nama'i wa man la yusbir 'alal bala'i fahrus min tahtas samai wa fadlu rabban siwaya. Kata Allah dalam hadis kursinya, siapa yang tidak berterima kasih kepadaku atas segala nikmat pemberianku. Ini nikmat napas nih Pak Bu. Kalau kita bernapas itu tandanya hidup. Tapi kalau dah tak ada lagi napas, itu mati namanya. Jadi nikmat itu syukuri. Barang siapa yang tidak mensyukuri atas nikmatku, kata Allah, dan tidak bersabar atas ujianku. Ini ujian Allah ini banyak di dunia ini. Tak sabar kita. Fahruj min tahtas samai. Keluar kalian dari langit, dari dunia ini. Marah Allah Pak Bu kalau hadis kursi ini. Tak sabar dengan ujian Allah ini, keluar dari bumi ini. Cari Tuhan selain aku, kata Allah. Jadi kalau kita tak bersyukur, tak bersabar, Allah marah betul kepada makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur dan bersabarlah atas ujian Allah. Kemudian yang kedua, salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa berselawat kepadaku satu kali saja, kata Rasulullah, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Satu kali kita ucapkan selawat, ya Allah berikan keselamatan kepada Rasulullah dan salam kepadanya. Ucapan itu sekali, tapi Allah balas dengan rahmat 10 kali, dengan pahala 10 kali lipat. Bahkan kalau solawat tersebut imbas kepada yang menyebutkannya tersebut, nanti di akhirat memberatkan timbangan amal pahala kita. Ini ada hadis riwayat yang panjang. Suatu ketika ini mengenai tentang salawat. Amal seseorang hamba itu pada hari kiamat ditimbang lebih berat dosa daripada amal. Tetapi ada dia pernah mengucapkan salawat. Satu kertas ucapan salawat itu datang, lalu diletakkan oleh malaikat itu di timbangan amal. Yang tadinya berat, dosa lebih berat, amal sedikit, lalu kertas selawat itu diletakkan oleh malaikat,
maka naik sehingga kalah dosa yang berat tadi. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu, sholawat ini banyak macamnya, tapi ada sholawat yang diajarkan, ada sholawat yang menurut hadis, ada sholawat yang dibacakan oleh para ulama berdasarkan daripada anjuran-anjuran dari Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini saya dapat ijazah dari habaib, sholawat yang diajarkan kepada saya, dan andai kata ada yang mengikutinya, ini sholawat berarti kita turun-temurun bersanad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ada juga sholawat ditambah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, lalu dibaca Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, dan seterusnya. Itu diamalkan oleh para habaib setiap pagi lebih dari 100 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi, 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 Allahumma salli alaihi. Jadi artinya Allah, ya Allah, limpahkanlah keselamatan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, dan selawat atasnya, selawat atasnya, selawat atasnya. Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, sampai ratusan kali kita baca. Jadi membaca selawat ringkas, pahalanya besar. Tapi diawali dulu dengan salawat sempurna, baru Allahumma salli alaihi, 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 Allahumma salli alaihi. Cepat kan Pak? Itu pahalanya tetap sempurna. Pahalanya tetap sempurna. Hanya Allahumma salli alaihi tapi diawali dengan salawat sempurna. Jadi kalau kita ingin berat nanti timbangan amal, perbanyaklah sholawat. Ini Bapak Ibu. Jadi amal kita ini tanpa ada rahmat ataupun tanpa ada keberkahan dari baginda Rasulullah, amal kita ini belum ada apa-apanya. Jadi baginda Rasulullah SAW ini rahmatan lil alamin, kemudian menjadi kegembiraan bagi kita umatnya. Jadi ingin berat timbangan amal, perbanyak sholawat. Kalau untuk puasa kita, zakat kita, sholat kita, tanpa ada sholawat, tanpa perbanyak sholawat, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Jadi sholawat ini luar biasa. Rasulullah dibangkitkan kemudian menjawab sholawat dan salam kita. Begitu kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila kita lanjutkan kajian ini, saya akan membahas menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Khuluqul Muslim, ya, di dalam kitab Khuluqul Muslim, kata Imam Al-Ghazali, dia menyebutkan bahwa ada 10 induk akhlak yang buruk yang banyak menimbulkan kejahatan. 10 akhlak yang buruk yang banyak menimbulkan kejahatan. Di samping itu juga ada 10 induk akhlak yang baik yang melahirkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Jadi saya terangkan dulu 10 akhlak yang buruk. Tujuannya apa? Tujuannya kita ingin menghilangkan akhlak buruk atau meminimalisir. Kalau seandainya berat juga, tetapi usahalah untuk hilangkan, ya. Apalagi berkaitan dengan hal-hal yang fatal. Hal-hal yang fatal ini harus dibuang jauh-jauh, akhlak buruk ini. Jadi dalam kehidupan kita
Imam Al-Ghazali menyebutkan 10 induk akhlak yang buruk, dan dia sudah meringkas di dalam kitabnya Khuluqul Muslim, sudah mengkaji berbagai hadis bahwa ada 10 induk akhlak yang buruk ini yang mesti kita buang jauh-jauh, tak ada lagi dalam hati kita. Setidak-tidaknya ada hal-hal yang tidak fatal, ya, yang tidak berbahaya, setidak-tidaknya dikurangi, meminimalisir. Tapi kalau hal yang fatal wajib dibuang akhlak ini. Ini masalah akhlak ini Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW, sahabat datang kepada Rasulullah, "Madinu ya Rasulullah, apa inti dari agama ini ya Rasulullah?" Inti agama, inti, kalau tahu Ibu inti itu apa? Dalamnya. Ya. Ibarat ada suatu pohon kayu, di dalam inti kayu itu ada terasnya. Di dalam kayu itu ada inti, apa namanya? Teras dalamnya. Kalau di dalam kue, itu di dalam ada intinya. Madinu ya Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, husnul khuluq. Inti agama itu adalah akhlak baik, akhlak mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, ya. Jadi diutus menjadi nabi, menyebarkan risalah agama Islam. Tujuannya untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Jadi tujuan Allah turunkan agama Islam ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Itulah dibawa risalah Islam, kemudian sempurnalah akhlak manusia. Jadi kata Imam Al-Ghazali, yang pertama induk akhlak yang buruk itu adalah, mohon maaf nih Pak Bu kalau ada yang tersinggung. Ini saya hanya menyampaikan, tapi jangan tersinggung, biasa saja ya. Yang pertama adalah serakah dalam makan. Serakah dalam makannya. Makan serakah lagi. Ini kalau kita kaji serakah dalam makan ini luar biasa. Ma min wi'ain abghadha ila Allah batnin muli'a ilal halal. Tidak ada suatu wadah, kata Rasulullah, yang paling dibenci oleh Allah, yaitu adalah perut yang penuh dengan makanan halal. Ma min wi'ain abghadha ila Allah min batnin muli'a ilal halal. Tidak ada suatu wadah yang paling dibenci oleh Allah, yaitu adalah perut yang penuh dengan makanan halal. Serakah, mau kenyang sendiri tak bagi-bagi, namanya mansur. Ada risiko mansur. Ada mansur, makan surang, kanyang surang, tak mau sedekah, tak mau berbagi. Kalau ada selesai kenduri, selesai acara, beseso kue banyak. Nah inyo ambil surang, sadonyo dibawa. Aku sifat serakah kok. Orang lain ada, padahal butuh juga. Andai kata dibagi-bagi, tapi nyo surang aja. Ambil kresek, masuk sadonyo, pampum lah balik. Sampai ke rumah ndak jadi makan doh, terbuang. Itu namanya serakah. Padahal kalau kita berjiwa berbagi, berbagi hanya mengambil sedikit, sisakan. Barangkali yang lain banyak butuh. Itu serakah dalam makan. Jadi serakah makan ini dalam artian, kalau kita lihat hadis Nabi itu makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Kalau makanlah sesudah lapar, alun berhenti sebelum kenyang. Makan sesudah lapar, alun berhenti sebelum kenyang. Itu awak. Kalau Nabi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang.
Ini kalau Nabi kita ikuti Pak, payah nampaknya. Tapi itulah sunnah. Artinya apa? Jangan sampai terlalu lapar, cepatlah makan. Jangan pula sampai terlalu kenyang, berhentilah. Tujuannya apa? Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernapas. Kalau bisa kita kayak Rasulullah, luar biasa. Kalau tak kenyang tak lama dah Ustaz. Pasti nak banyak makan, tak boleh lama. Gulai ikan baung, ayam bakar penyet. Kalau tak kenyang, tak lama. Terpaksa banyak-banyak makan sampai tak tolok, nak muntah, sehingga solat pun tak mau, datang ke masjid pun tak mau. Kenapa? Parut kekenyangan, panuh. Tu Pak. Jadi ini termasuk akhlak yang buruk, yaitu serakah dalam makan. Jadi kalau seandainya sesekali nak kenyang karena lama bana, itulah talas. Tapi kalau taruh-taruhnya setiap makan nak panuh parut, giliran waktu solat indak datang ke masjid. Kau yang kanai kau. Aduh risiko Pak. Nak ini nak ke masjid doh. Parut kanyang. Kalau parut kanyang nak mau ke datang ke masjid dah doh. Itu biasanya. Ya, tapi kekenyangan itu menghambat ibadah wajib kepada Allah, itu yang menjadi dosa. Tapi kalau hanya kenyang tapi dia tetap istiqomah, insyaallah tak apa-apa. Ya Pak. Tapi jangan perlu kenyang taruh sampai tak bernapas. Itu enggak rancak dah. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu serakah dalam bicara. Biasanya ibu-ibu kalau bertelaga sama suami, tuh. Sekali awak mengecek 10 kalinya. Tu ibu-ibu biasanya Pak. Ya Bu. Ibu-ibu kau kalau mengecek Bu, mengalahlah seketek. Dong juga Pak kata suami. Jangan nak menang surang. Ini serakah dalam berbicara, dia sendiri yang mau berbicara. Dia aja yang paling benar. Tidak ada kesempatan orang lain untuk berbicara. Kalau sekali mengecek untuk kau, diam kau. Diam suami Pak. Ayo Pak, istri macam itu Pak. Disogah suami. Jadi apa namanya? Suami takut istri. Bahaya kok. Tak boleh suami takut istri doh. Jadi berbicara mau menang sendiri, serakah, itu tak boleh. Jadi kalau orang ngomong, dengarkan, habis itu beri kesempatan orang lain berbicara. Jangan dia terus ngomong, dah berhenti. Saya pernah gitu, ya Allah kapan saya mau ngomong ya? Saya ngomong terus dia. Ini serakah berbicara. Ini tak boleh. Ini akhlak termasuk akhlak buruk. Ada orang mau ngomong, berikan kesempatan. Ini dalam komunikasi ataupun berinteraksi. Nak diwojo nak menang surang. Pokok apa kata inyo surang. Nak inyo surang. Tuh, akhlak buruk. Yang ketiga yaitu sifat pemarah. Aduh pemarah sih kok Pak, pemberang. Aduh. Pokok asal mengecek inyo surang pemberang. Diberang sado orang. Entah di masjid kok, entah di rumah kok, entah di pasar kok, entah di mana kok, hanya suka pemberang kok. Akhlak buruk Pak. Al-ghadabu minasyaiton kata Rasulullah. Jadi marah itu adalah sifat setan. Dalam hadis yang lainnya, barang siapa marah, ya ketika berdiri duduk, enggak juga boleh, masih marah juga. Berbaring kata Rasulullah, masih juga marah. Berwudu, masih juga marah nih, merah matanya. Bawalah sholat. Itu kata Rasulullah. Jadi marah ini memang harus kita buang sebenarnya Pak Bu. Gara-gara marah istri sama suami, istri minta cerai. Ceraikanlah ambo. Tidak sanggup ambo doh sama suami ambo, pemberangnya. Ada tuh Pak. Ajab istri dimarah-marah kerjanya, diberang tarui. Jadi istri pula samo pemberang juga. Samo-samo pemberang. Akhirnya kelentung, piring melayang-layang. Kenapa? Saling pemberang.
Memang ini berat Pak Bu berang nih. Dosa orang lain nih, awak seorang kadang terhadap anak atau segala macam itu kadang kurang kesabarannya. Tapi inilah sifat yang berasal dari setan, itu harus dibuang. Belajar kita untuk mengikis dan membuang sifat-sifat buruk ini. Ini sifat buruk. Al-ghadabu minasyaitan. Kata Rasulullah, siapa yang paling kuat? Bertanya kepada sahabat, si fulan ya Rasulullah. Benar, tapi ada yang lebih benar lagi. Si fulan ya Rasulullah. Benar. Apa kata Rasulullah? Orang yang paling kuat ketika dia amarah, kemudian dia sanggup untuk melampiaskannya, lalu ia tahan. Ditahan amarah itu. Itulah orang yang paling kuat, kata Rasulullah. Aduh, sanggup Pak Bu. Awak marah ku talapeh marah, bisa memarah sakit kuatnya. Kalau nak diikuti amarah itu, tetapi kita tahan sekuat-kuatnya, itulah orang yang paling kuat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Le sanggup Pak Bu, ndak memarahi istri, ndak memarahi anak, ndak marah-marahi cucu, menantu, anak-anak, sanggup Pak Bu? Harus belajar dari sekarang. Buang sifat marah itu, karena marah adalah sifat setan. Ketika Umar bin Khattab sedang perang, mau cerita seketek. Umar bin Khattab udah berperang, perang jihad di jalan Allah. Ketika dia diludahi nih sama musuh, diludahi mukanya Umar tadi. Ketika dia mau bunuh tak jadi. Ini musuh udah lemah, udah nggak sanggup apa-apa. Tetapi diludahi Umar tuh lagi, dia udah pegang pedang, diludahi muka Umar, diludahi tuh. Setelah itu Umar mau membunuh, tak jadi. Kenapa nggak jadi kau bunuh aku Umar? Aku ingin membunuhmu bukan karena Allah lagi, tapi karena marahku, maka aku tak mau bunuh engkau. Begitu Pak. Gara-gara marah, amarah itu timbul dari amarah dirinya, sementara dia perang di jalan Allah, hilang niat di jalan Allahnya, karena amarah diludahi oleh musuh, mau bunuh tak jadi. Kenapa? Dia takut nanti salah niat, karena dia ingin membunuh musuh dalam medan perang, bukan karena jihad, tetapi karena nafsu amarah diludahi oleh musuh, dia sehingga menahan membunuh musuh. Coba bayangkan Pak Bu, dalam perang saja Pak Bu, amarah itu memang tak dibenarkan. Amarah yang membabi buta sehingga kita membunuh musuh, tak dibenarkan dengan amarah. Tetapi dengan jihad karena Allah, itu beda tuh. Nih marah nih, bagaimana kita bisa membuang amarah? Karena nafsu amarah itu berasal dari setan, ya. Tak kikis Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, yaitu sifat pendengki. Pendengki ini Pak Bu, penyakit yang berbahaya. Usil dengki ini luar biasa, merusak orang. Dengki ini merusak orang. Ini luar biasa. Maka oleh karena itu hilangkan sikap ataupun sifat dengki. Jadi dengki ini musuh, ya, musuh sama orang lain. Pokoknya tidak ada rasa maaf kalau ada masalah, tidak pernah rasa ingin baikan. Kalau bisa dia ingin mencelakakan orang saja kerjaannya. Ini dengki ini. Jadi kalaupun dia udah baikan, di belakang dia masih juga ingin mencelakakan, bahkan menjelek-jelekkan. Tak akan kumaafkan dia. Itu sifat pendengki ini, pedendam. Itu pedendam itu bahaya Pak Bu, penyakit yang luar biasa. Dengki ini, dendam ini contohnya iblis. Iblis ketika dilaknat oleh Allah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha. Kemudian apa kata Allah? Ketika kami menciptakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati, ketika kami berkata kepada para malaikat, inna ja'ilun fil ardi khalifah,
kami akan menciptakan manusia khalifah di muka bumi. Kemudian malaikat bertanya, mengapa engkau ciptakan manusia dia akan menumpahkan darah, berperang dan lain sebagainya? Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu daripada engkau. Maka sujudlah semua yang diperintahkan oleh Allah, malaikat kecuali iblis. Iblis, ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik, aku diciptakan dari api dan dia diciptakan dari tanah. Apa kata Allah? Fahrus, keluar dari surga. Apa kata iblis? Oke, tapi aku akan menjerumuskan anak cucu Adam sampai hari kiamat. Boleh dendam Pak? Dendam iblis sampai hari kiamat dendamnya. Wah, ini kalau ada orang berdendam sekarang Pak Bu, itu anak buah iblis, pengikut iblis laknatullah alaih. Maka buang sifat dendam atau dengki. Buang sifat itu. Jadi dengki ataupun dendam ini yang luar biasa, ini harus dibuang jauh-jauh. Ini masalah ini Bu, pernah juga saya alami ini. Ini sudah baik-baikan saya dengan orang tersebut. Ya, udah datang, udah minta maaf, ya kan? Maklumlah namanya manusia, pasti ada masalah, ya Pak. Pasti ada masalah, tapi kita saling baikan, saling maaf. Tetapi dia tetap di belakang terus ingin memburukkan saya terus. Bahkan sampai sekarang. Pas saya masukkan proposal sekolah tinggi Pak ke Kopertais, proposal saya itu hilang. Padahal saya udah ada dokumentasinya. Ini terjadi sama saya Bapak Ibu. Padahal dia nih, mohon maaf nih, sudah profesor gelarnya. Jadi proposal untuk sekolah tinggi Stay Rabbani yang rencana mau saya buat, mau saya dirikan, ini hilang. Terpaksa disuruh buat lagi. Untung masih ada filenya. Dibuat lagi. Ini akhirnya terbengkalai. Ini contoh pendengki atau pendendam. Seharusnya kita kalau sudah datang ke rumah minta maaf, saling salaman, udah hilang rasa dendam itu dalam hati. Hapus. Itu sifat kita, sifat manusia. Ya Pak, ya Bu, buang sifat dendam itu, karena itu adalah merupakan sifat iblis laknatullah alaih. Ya. Dia itu imannya kurang Pak. Ya. Ya. Betul. Jadi orang seperti itu biasanya tuh imannya udah lemah, bahkan imannya tak ada dalam hati lagi. Apalagi menentang perintah wajib, perintah yang sudah Allah tetapkan, sehingga dia tak takut lagi dengan Allah, dengan neraka, tak takut lagi dengan azab Allah, atau imannya sudah dicabut. Oh, itu ya. Iblis dari api disiksa oleh Allah oleh api. Nih jawabannya. Sama-sama api. Kenapa enggak menyatu? Kenapa harus sakit? Oke. Coba ini Pak Bu, ini kulit kan? Pipi Bapak kulit kan? Coba saya pukul. Sakit enggak Pak? Itulah kulit sama kulit, tapi sakit yang dipukul. Betul tidak? Api sama api, tapi api iblis itu dibakar oleh api, sakit. Betul tidak? Itu jawabannya. Jadi iblis Pak dari api, tapi diazab nanti oleh Allah, oleh api juga. Coba nanti dibakar oleh api, meraung iblis. Ini contoh real saja. Tamparlah pipi kita oleh tangan kita, sama-sama kulit, pang sekekuatnya. Kalau tak merah pipi awak, cobalah tes.
Tak percaya Pak? Ya Pak. Itu jawaban yang gampang dicerna. Ya Pak ya. Lanjut deh Pak ya, masih banyak kok 10 deh Pak. Sifat dengki. Kemudian apa lagi? Sifat yang kelima yaitu bakhil dan gila harta. Poli, medit, bakhil, gila harta. Ini pelitnya luar biasa. Ini contohnya ini Sa'labah. Sa'labah ketika miskin selesai sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, pur pulang. Tengok ada Nabi, siap solat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, pur pulang. Manalah Sa'labah ni? Orang zikir dulu, tasbih dulu, doa dulu, inyo langsung balik ke rumah. Kalau ada siko, orang di siko habis solat langsung pur pulang, itu Sa'labah tu. Sa'labah adik beladiknya tu. Ada orang habis solat, tak perlu berzikirnya, tak perlu berdoanya, balik selesai solat. Itu Sa'labah yang dibenci Rasulullah. Langsung ditegur Rasulullah. Sa'labah, kenapa engkau cepat pulang? Orang bertasbih dulu, berzikir dulu, doa dulu. Kenapa engkau cepat pulang? Ya Rasulullah, pakaian saya cuma selai ni Rasulullah. Kalau saya tak cepat pulang, istri saya di rumah tak ada kain lagi untuk solat, untuk menutupi auratnya. Sehingga saya cepat pulang agar istri saya bisa solat di awal waktu. Ini tanda berarti kalau ada selesai orang solat tak perlu doa lagi langsung pulang, berarti itu dilarang oleh Rasulullah. Sa'labah, murid-muridnya Sa'labah. Ada risiko Pak Bu? Ada banyak. Hati-hati Pak. Sa'labah tu. Jadi Rasulullah melarang betul tu selesai solat langsung pulang tu. Tak berdoa berzikir dulu. Itu dia. Bakhil, Sa'labah selesai dia doakan Rasulullah supaya aku kaya. Nanti ku doakan kau kaya, nanti kau lupa. Enggak ya Rasulullah, enggak. Diberilah 2 ekor kambing, 1 jantan betina. Rupanya beranak pinak, berkembang banyak. Kalau saya itunya bersibuklah 5 waktu pun tak datang lagi ke masjid. Pergi dia ke tempat gembalanya. Selesai banyak, habis setahun diutus oleh Rasulullah. Datang ke Sa'labah, pungut zakatnya. Tidak mau dia Pak, berzakat Pak. Lupa dia. Aku kerja seorang kok. Aku melihara seorang kok. Aku usaha seorang kok. Apa dia pinta-pinta zakat kok. Enak aja. Balik sahabat. Ngadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, dia begini Rasulullah. Tak mau dikeluarkan zakatnya, zakat malnya. Diutus lagi oleh Rasulullah. Diutus lagi, begitu pula jawabannya. Ini pelit, bakhil, gila harta. Ini ternyata penyakit Pak Bu. Kalau saya itu tak lama Sa'labah pun akhirnya jatuh miskin. Kenapa? Hewannya pada mati. Baru dia sibuk nak datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mau berzakat ya Rasulullah. Udah habis mati Pak, kambing kibas lah habis, tinggal beberapa ekor. Baru dia menyesal. Ya Allah, kok mati-mati ya, menggigilnya pada mati kambingnya. Dia baru datang ya Rasulullah, aku mau berzakat ya Rasulullah. Tak diterima Rasulullah. Enak aja. Dulu zakatnya dipinta, sekarang apa boleh? Tak ditengok oleh Rasulullah. Tak biar aja. Jangan jadi Sa'labah Pak. Kalau ada orang tak mau berzakat banyak pitinya, itu Sa'labah. Ada risiko Pak. Jangan tersinggung Pak ya. Banyak piti, duit banyak di bank, beratus-ratus juta. 2,5% tak dikeluarkan zakat. Sa'labah Pak Bu. Kawan juga tu, gila harta, tak mau berzakat. Langsung tak ditengok Rasulullah. Bahkan hartanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kira-kira kajian kita, mungkin tak sempat selesai ini. Masih ada beberapa poin lagi. Sifat akhlak buruk ya, bakhil, medit dan gila harta. Medit ini ditambah lagi tak mau bersedekah. Tak mau bersedekah, tak mau berbagi, tak mau menolong orang, tak mau memberi orang. Ini medit, bakhil, kikir, gila harta. Ini hartaku, ini mobil aku, ini rumah aku, ini punya aku seorang, piti aku. Matinya ndak ada dibawa cik pun duitnya tu dah.
Betul Pak? Matinya rumah pun tak dibawa dong. Kebun pun tak dibawa. Apa yang dibawa? Amal, sedekah, salat, infak, zakat, itu yang dibawa. Betul Pak? Istri pun tak dibawa. Walaupun cantik, belinyang. Matinya, ikutnya mati di situ dikubur. Tak ada dah. Tak mau dong. Mampu tanah lah situ. Pak, takkan mau dah ikut istri. Itu dia. Jadi Bapak Ibu dimulakan Allah SWT, hindari sifat bakhil, sifat pelit. Jadi kalau ada orang ngemis, jangan, kerajo, kasihlah kalau ada. Kalau tidak ada baru maaf tak ada. Itu dia. Jadi jangan kita kasar, menolak orang meminta, bakhil kita, jangan. Itu berbahaya, itu sifat buruk. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah SWT, barangkali sampai di sini ada yang mau bertanya lagi Pak, Bu? Masih ada beberapa poin lagi, mungkin insyaallah bulan depan lagi gitu kan. 10 akhlak baiknya, kemudian akhlak buruknya masih ada beberapa sifat akhlak buruk ya. Yaitu masih ada yang ke-6 dan seterusnya. Ada sampai 10. Ini akhlak buruk, di antaranya yang pertama saya ulangi lagi, serakah dalam makan ya. Yang kedua, serakah dalam berbicara. Yang ketiga, sifat pemarah. Yang keempat, sifat pendengki, pendendam. Yang keempat, yang kelima, sifat bakhil dan gila harta. Harta titipan, usah bakhil, usah pelit. Titipan Allah. Sebanyak apapun harta kita, titipan Allah. Kita kembalikan lagi untuk kita nanti. Ini titipan nih. Kalau kita orang pintar, aku titipkan ke fakir miskin, aku titipkan ke anak yatim, aku titipkan ke masjid, aku titipkan untuk tahfiz, aku titipkan untuk rumah ibadah, aku titipkan untuk ini. Nanti di akhirat baru datang kembali untuk kita. Titipan Allah, tapi kita jadi pemilik yang sebenarnya. Tapi kalau tidak dititipkan, tidak diinfakkan, tidak akan kembali ke kita Pak Bu, walaupun kita yang bekerja. Ya Pak, ya Bu. Inilah ada 5 poin yang dapat saya sampaikan karena berhubung waktu sudah habis. Mudah-mudahan insyaallah ada waktu kita sampaikan lagi pada kajian berikutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.